Yang kedua yang nggak bisa melihat wajah Nabi adalah watariku sunnati, lan wong kang ninggalaken marang sunah ingsun. Ai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala sesuatu yang dibawanya, yakni Islam. Yang dibawa Nabi itu Islam, Pak. Nabi itu Rasul Allah, Nabi akhir zaman, gak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Indonesia srifnya Pak, Nasoro yang suruh nasron wa mangsoron fahuwa nasirun wa daka mangsurun. Ungsur latangsur mangsorun mangsorun mingsorun fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa daka maf'ulun uf'ul lataf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Sampean gak usah belajar ilmu ini ilmu ustad. Kalau nanti sampean bisa, saya nggak ngajar di sini, sampean yang ngajar. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tukimin, ada pengikutnya. Padahal Nabi akhir zaman cuma Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada yang lain. Apakah ada Al-Qur'annya? Wadah Pak. Kalau nggak salah begini nih, saya takutnya lupa. Allahumma sholli ala Muhammad. Surat Al-Ahzab juz 21 ayatnya cari. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad bukan bapak dari salah seorang, tapi Muhammad adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Khatamun nubuwah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti bahas itu kalau maulid saja Pak. Saya jelaskan tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang dibawa Nabi karena Rasulullah itu apa? Al-Islam. Nabi membawa produk. Yang produk ini kalau dikonsumsi akan selamat dunia dan akhirat. Tapi produk yang jelas menjamin keselamatan dunia dan akhirat, banyak orang yang nggak mau mengkonsumsinya atau mengkonsumsinya setengah-setengah. Apa produk yang dibawa Nabi? Namanya Islam. Apa sih Islam? Kita ngambil di sini dulu. Huwa al-inqiyadu lamma jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitiba'il awamiri wajadina bin nawahi. Islam adalah meyakini apa-apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi yang dimaksud orang nggak bisa melihat wajah Nabi, orangnya nggak mau menjalankan syariatul Islam. Yang pertama, orang itu nggak mau memeluk agama Islam, jelas nggak melihat wajah Nabi, jelas nggak bisa masuk surga. Karena agama yang paling benar menurut Allah adalah agama Islam. Dalil di innad dina indallahil Islam. Agama yang hak dan yang paling benar menurut Allah di sisi Allah hanya agama Islam. Di Indonesia Pak, agama yang diakui oleh undang-undang ada 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Secara undang-undang ini diakui. Sebelum era tahun 20 dalam undang-undang agama yang diakui ada 5. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Konghucu belum diakui. Diakuinya Konghucu mulai tahun 2000. Agama yang hak dan benar, Bapak harus yakin Islam. Tanpa Islam tidak diterima oleh Allah. Ada dalilnya, ada. Nanti Bapak buka dalam surat Al-Maidah. Kalau nggak salah ayat yang ke-35. Nanti dibuka bro kalau ngomong begini. Jangan cuma dengerin doang. Ustadz udah ngotot. Kemarin dibuka enggak? Lupa Pak Ustadz. Kalimatnya begini Pak, ayat Al-Qur'annya. Jadi nggak boleh memeluk agama selain Islam Pak. Menurut Al-Quran, Bapak harus yakin itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
Wa may yabtaghi ghairal islami dina, sing sapa wonge memeluk, sing sapa wonge mengambil, sing sapa wonge meyakini, barang siapa meyakini agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka ora bakalan ditompo dening Gusti Allah. Kalau memeluk agama selain Islam nggak bakal diterima oleh Allah, Pak. Bahkan orang itu wa huwa fil akhirati minal khosirin, di alam akhirat akan rugi. Maka bersyukurlah kita sudah memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Maka usahakan dan berdoa, ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam, mengucapkan la ilaha illallah. Jangan sampai meninggal tidak memeluk agama Islam. Makanya ayat yang suka dibaca Ustadz Mansur, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih, takwa yang serius. Nanti kita kaji masalah itu. Serius takwa kayak apa? Tapi nanti malam Selasa besok, besoknya, kalau nggak ditutup pengajiannya. Ya. Allah yang menyampaikan, Pak, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ulah wani paeh, itu bahasanya lah. Lamun sira ente agama Islam. Ojo pisan-pisan mati nek kowe kabeh agamane ora Islam. Jangan sekali-kali mati kamu kalau tidak memeluk agama Islam. Dengan Islam yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Awas Pak, nanti banyak gangguan. Sampai hari ini banyak kristenisasi Pak, banyak memurtadkan orang-orang Islam dengan apa? Metode ekonomi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kesimpulan, yang nggak bisa melihat wajah Nabi, orang-orang yang nggak mau menjalankan Islam, perintahnya nggak dijalankan, larangannya tetap dijalankan, maka nggak bisa melihat wajah Nabi. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Orang yang beriman, masuk Islamlah dengan keseluruhan. Jangan tanggung-tanggung. Islam jangan hanya KTP-nya saja. Yang Islam KTP-nya, nanti yang masuk surga KTP. Islam, yang Islam cuman buku nikahnya saja, nanti yang masuk Islam hanya buku nikah. Yang kayak apa Ustadz Islam tapi tilok sholat eta jelmana kayak ini dulu begitu ya. Kalau dulu mau Ustadz, saya dulu jarang sholat Ustadz. Kenapa? Saya dulu masih gila. Sekarang gilanya masih setengah gila sih Pak. Gitu. Baik, kita maksud kalau ini kalau dipecah panjang banget. Ini pemecahannya nanti Selasa gitu Pak ya. Sekarang yang ketiga, kayak apa orang yang nggak bisa melihat wajah Nabi? Wa man dzukirtu indahu wa lam yusolli alayya, yaitu Rasulullah, yaitu orang yang ketika namaku disebut tapi orangnya nggak mau baca sholawat. Kayak tadi contohnya, sholawat salam kepada baginda Nabi Muhammad. Eta jelma cicing baik, matanya melototan tina HP, matanya melotot kepada duit, matanya melotot kepada pantat yang bagus. Ada kata-kata Muhammad enggak segera sholawat. Maka kalau ada nama Nabi disebut buru-buru, Allahumma sholli Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi, bebas Pak. Nanti akan kita kaji sholawat ada dua Pak. Ada sholawat mu'assirah, ada sholawat ghairu mu'assirah.
Apa sholawat mu'asirah, apa sholawat ghairu mu'asirah, kita bahas Selasa besok. Kalau ngaji lagi takutnya ditutup ya. Karena itu mecahnya panjang banget Pak. Mu'asirah yang ini, ghairu mu'asirah yang ini, gitulah bahasanya. Nah di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang kikir, orang pedit, orang pelit, orang korep, apalagi buntut kuciran, pelit ini Pak. Itu ketika namaku disebut tapi dia tidak mau bersolawat, maka ada kalimat begini Pak. Man nasiya sholata alayya faqad nasiya thariqal jannah. Barang siapa yang lupa baca sholawat padaku, hakikatnya dia lupa jalan menuju sorga. Makanya tiap ngapa-ngapain baca sholawat. Sholawat yang paling pendek sholawat Jibril Pak. Sholawatnya malaikat Jibril itu sholawat paling pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu namanya sholawatnya malaikat Jibril. Nanti ada hadis yang menyampaikan kalau bapak urusannya pingin segera terselesaikan, perbanyaklah baca sholawat. Saya dapat ijazah habis sholat hajat harus baca sholawat 1000 kali minimal tiap malam. Harus baca sholawat. Sholawat sallallahu ala Muhammad boleh, sholawat nariyah boleh, sholawat munjiat boleh, sholawat fatih boleh, sholawat badar juga boleh. Bapak yang saya sebutkan yang apal yang mana? Sholawat badar boleh. Atau sholawat yang dianjurkan alim ulama untuk mencegah corona, namanya tibil kulub. Apal apa enggak Pak? Iya bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apa belum? Itu sholawat untuk pencegahan penyakit corona COVID-19. Himbauan ini disampaikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Maka untuk kita tercegah dari penyakit itu, selalulah baca sholawat tibil qulub. Kalau belum hafal, insya Allah Selasa besok saya tuliskan ya Pak Mansur ya. Boleh nggak? Takutnya nggak boleh Pak Ketua. Ini Pak, saya tambahkan. Ini kan kita mau pandemik Pak, lagi pandemik. Usaha itu kan otomatis sama-sama kita kena masalah. Karena pemerintah sudah nggak boleh lepas. Bapak selalu tawasul, selalu wasilah dengan Nabi Pak. Jadi di dalam dada adanya ya Rasulullah, ya Nabi Allah Muhammad, ya Habib Allah. Terus diangan-angan Kanjeng Nabi. Ada cerita Pak, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika masih bujang. Kan Sayyidina Abu Bakar itu hidupnya bareng dengan Nabi terus, CS. Ya kayak Pak Mansur Ahmad Dedi lah sekarang ini. Jadi bareng terus. Kalau nggak salah umurnya Abu Bakar dengan Kanjeng Nabi itu selisih 2 tahun. Masih sepuh Kanjeng Nabi. Cuman Abu Bakar itu menjadi mertuanya Nabi. Putri Sayyidina Abu Bakar namanya Sayyidatuna Aisyah itu diperistri oleh Kanjeng Nabi. Ketika masih bujang Pak, Abu Bakar Siddiq itu mimpi Pak. Dalam mimpinya matahari Pak itu turun ke bumi Pak. Ngecilin masuk ke dadanya Sayyidina Abu Bakar. Malam-malam bulan purnama dalam mimpinya turun Pak. Masuk ke dada Sayyidina Abu Bakar. Bintang-bintang Pak semuanya turun ke bumi, masuk ke dada Sayyidina Abu Bakar. Bapak yang suka buka primbon Jawa, yo,
Orang yang pernah mimpi kejatuhan bulan, biasanya orang itu akan menjadi pejabat. Dalam cerita kerajaan Majapahit, Bapak kenal yang namanya Rakuti apa enggak, Pak? Rakuti yang memberontak Raja Majapahit, sehingga waktu itu diberontak, Majapahit kalah, Rakuti duduk di singgasana Majapahit dalam waktu seminggu. Akhirnya dikalahkan kembali oleh patih yang hebat namanya Patih Gajah Mada, punya sumpah namanya Sumpah Palapa. Apa yang namanya Sumpah Palapa? Kita bahas yang akan datang, ini supaya nggak panjang. Ini Patih Gajah Mada. Rakuti pernah mimpi, Pak. Jadi rembulan masuk ke dada, tanya kepada ahlinya dulu, kamu akan menjadi raja. Jadi ini dalam primbon, orang yang mimpi-mimpi kejatuhan bintang rembulan seperti itu. Tapi kalau Dedi, Pak, ini dulu mimpi plat motor, langsung dipasangin bontot, Pak, togel. Ini tukang judi, Pak, soalnya. Bener nggak sih? Plat motor mimpi pasangin, buntut 2 nomor lumayan, pasang 10.000 dapat berapa dulu, Pak? 10.000 berapa? Allah, kayaknya. Masa saya tanya Pak Mansur kan nggak enak walaupun pernah nyobain ya, nyobain pernah. Akhirnya Abu Bakar Siddiq ini tanya kepada waktu itu orang pinter, Pak, ahli ma'rifat. Pak, saya ini kok mimpi ya, rembulan datang, matahari datang, bintang datang, ini ada apa? Ini kalau bahasa sekarang orang hebat, Pak, orang sakti mandraguna. Kamu punya teman setia? Iya, Pak, punya. Namanya siapa? Muhammad. Temanmu itu akan menjadi nabi akhir zaman. Ini belum menjadi nabi waktu itu. Temanmu itu akan menjadi orang yang paling hebat seluruh dunia, afdhalul makhlukat, khatamun nubuwah, sayyidul mursalin, pemimpinnya para utusan, pemimpinnya para nabi, orang yang paling hebat, dan kamu akan menjadi patihnya, akan menjadi orang yang paling hebat nomor 1 di sebelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita sebutkan sahabat Nabi pasti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi Kanjeng Nabi sudah disampaikan oleh beliau jadi Nabi akhir zaman, khatamun nubuwah, Abu Bakar jadi patihnya. Jarak beberapa tahun, Pak, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun berkeluarga, Nabi diangkat menjadi Rasul, Pak. Abu Bakar masih kurang yes. Akhirnya ketika berdua ngomong, Muhammad, waktu itu belum turun ayat kalau manggil Nabi harus Rasulullah, masih jangkar. Ya kayak Dedi manggil Mangsur lah, Sur, gimana Sur? Gitu kan, harusnya ketua gitu, hormat. Sama orang tua nggak hormat lah. Ini manggil Nabi masih Muhammad. Kalau memang kamu Rasul, kalau memang kamu Nabi, tunjukkan mukjizatmu supaya saya tambah yakin. Kanjeng Nabi jawab begini. Padahal Abu Bakar belum pernah cerita sama siapapun, Pak. Apakah 10 tahun, 15 tahun yang lalu ketika kamu mimpi rembulan jatuh, bintang jatuh, matahari jatuh ke dadamu, ketika kamu tanya kepada orang pintar, itu enggak termasuk yang namanya tanda mukjizat. Abu Bakar kaget, Pak. Enggak pernah cerita dengan siapapun, tapi Kanjeng Nabi tahu kalau Abu Bakar mimpi dan tanya kepada seseorang, menceritakan kalau Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Maka saya sampaikan, Pak, solawat, 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 insya Allah kita selamat dunia akhirat, ngatur keluarga gampang, ekonomi juga mudah. Wis pokoknya ngapa-ngapain solawat. Apalnya sekarang apa? Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh, Sallallahu ala Muhammad boleh, atau salawat badar, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin